Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua ya. Sebelum kita berbangun tidur, saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kita semua diberkati sama Tuhan. Mohon maaf saudara ya, saya sudah usia lanjut ini memang kadang-kadang suka keselet saudara, ngomong terlalu semangat. Tapi puji Tuhan, kalau saya senantiasa sehat bersama Bapak Ibu semua, tiap hari kita bisa mendengarkan firman Tuhan pagi malam. Ini anugerah Tuhan yang besar. Karena kerinduan kita suatu hari kelak kita punya rumah di surga. Firman Tuhan katakan, nanti kita baca di dalam Lukas pasal 10. Puji Tuhan, kita lanjutkan Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 24. Yesus berkata kepada 70 murid, yaitu tentang berbahagialah nama terdaftar dalam kerajaan surga. Karena sasaran kita memang hidup di surga, bukan dunia ini. Oleh itu biar tiap hari, setiap saat kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat, dan kita melakukan seluruh perintah Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 306. Rumah di surga Tuhan sediakan. Rumah di surga Tuhan sediakan. Amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku. Rumah di surga, amin, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Amin, terima kasih Tuhan. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Waktu ku sampai, senang hatiku. Rumah di surga, lalu terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sediakan. Amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku. Rumah di surga terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji
Namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi Bapakku, Juru Selamatku yang kucintai. Tuhan Yesus, aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku malam hari ini. Sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Firman-Mu membawa kami kepada kehidupan kekal. Amin, haleluya. Pintu surga terbuka. Jadikan kami hamba yang setia dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampun segala dosa, segala kekurangan kami. Ampun Bapa. Bentuklah hidupku. Roh Kudus akan tuntun kami supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Oh, saya selalu menangis. Cintanya Yesus luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Dunia akan lenyap. Dunia tidak ada yang kekal, Bapak Ibu. Semuanya akan kita tinggalkan. Tapi tempat yang kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, surga. Malah itu mari kita mencintai Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi, karena kewargaan kita ada di dalam surga. Wah, suatu kepastian. Ini janji Tuhan. Dan dari situ juga kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Maka selalu saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu menjadi kerinduan saya. Saya tidak ada kerinduan lain, hanya Yesus satu-satunya. Oh, menjadi kerinduan kita bersama. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain. Dalam kehidupan kita hanya Yesus satu-satunya. Untuk itu saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Ini anugerah Tuhan. Bapak Ibu juga dengan setia mau dengarkan firman Tuhan. Ya, supaya kita mau jadi anak Tuhan yang setia. Jangan menjadi anak Tuhan seperti Yudas Iskariot pengkhianat. Tapi jadi anak Tuhan yang setia dan taat. Ada 5 karakter yang selalu saya sampaikan. Memiliki karakter kasih. Kasih secara vertikal dan horizontal harus ya. Kasih kepada Tuhan ya. Kasih kepada sesama. Kedua, orang yang mencintai Tuhan, kata firman, harus taat. Taat, takut akan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Kekristenan bukan teori, tapi taat melakukan firman Tuhan. Dan ketiga, harus memiliki sifat rendah hati. Para hamba-hamba Tuhan semuanya. Ya, tidak boleh sombong-sombong. Apa untungnya sombong? Sombong akan jatuh, saudara. Tuhan benci orang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang rendah hati. Belajar kita hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan. Kalau kita diberkati, kita menjadi hebat secara manusia nama terkenal. Ingat, itulah Yesus Kristus yang baik. Dan semakin tunduk kita, semakin terkenal, semakin rendah hati. Sehingga itu yang menjadi maunya Tuhan. Dan Tuhan makin berkenan dalam kehidupan kita. Dan keempat, mari kita mau setia sama Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hidup kudus, hidup benar. Hati harus kita jaga. Amsal Selamat 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Hati ini ya perlu diisi dengan firman Tuhan. Makanya pentingnya jangan diisi dengan benci, dendam, sampah, mohon maaf ya. Tapi isi hati kita dengan firman Tuhan. Ya, Blaise Pascal pernah berkata bahwa di dalam kehidupan manusia terdapat suatu kekosongan. Ya, kosong hati kita kalau tidak diisi dengan firman Allah. Hanya bisa diisi oleh Khalik yang Sang Pencipta. Apa itu? Firman Tuhan ya. Maka di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, janjimu Tuhan ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Bayangkan kalau hati kita isi dengan kebencian, dendam, dengki, iri hati, perkara-perkara sampah itu. Kotor kita nanti akan stres.
tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau isi dengan firman Tuhan, saya isi hati dengan firman Tuhan, sehingga selalu dapat kekuatan, ada damai sejahtera bersama keluarga, bersama seluruh jemaat. Senantiasa akan saya bimbing setiap saudara. Mari isilah hatimu dengan firman Tuhan, ya. Mari kita mau baca firman Tuhan, karena di sini ada kepastian, di dalam kepastian di dalam Yesus ada kepastian. Keluarga kita dalam surga, dari sana menantikan juru selamat. Maka saya minta selalu sehat, saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya mau minta umur panjang, supaya dengan tujuan umur panjang bukan untuk kebahagiaan dunia, bukan. Tapi saya ingin beritakan firman Tuhan. Saya ingin beritakan kebenaran. Saya ingin sampaikan tentang kasih Tuhan. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Supaya orang bertobat. Jangan hidup menurut kemauannya sendiri. Jangan hidup egois. Jangan hidup sombong. Jangan hidup untuk dunia. Tapi hidupmu untuk Tuhan. Karena hidupmu, hidupku itu datang dari Tuhan. Maka pergunakan seluruh kehidupanmu. Aset yang kita miliki itu dari Tuhan, ya. Potensi kompetensi yang kita miliki itu dari Tuhan, dan kita pergunakan untuk Tuhan. Sebab Dia sumber segala-galanya, dan Dia akan makin memberi kepada kita, dan Tuhan mau pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mau baca Lukas 10 ayat 17 sampai 24, demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama. Oh, dengan gembira sukacita. Karena apa? Pelayanan murid-murid Tuhan disertai Tuhan. Setan takluk, saudara. Dalam Yakobus 2 ayat 19, setan percaya, iblis setan percaya, tapi gemetar, iblis gemetar sama Tuhan Yesus. Ya, lebih bagus kita melayani usir setan saya daripada orang-orang makan bisa benci sama kita. Kalau setan tunduk, diusir, tidak kembali, saudara. Ya, dia taat, dia takut sama Tuhan dia. Ya, waktu Tuhan Yesus dicobai di Mount Temptation, bukit pencobaan, diusir sama Tuhan, ya sudah, dia pergi dia. Dia ingin mau balik lagi, nggak bisa, saudara. Tidak ada pencobaan Yesus di Alkitab 2 kali. Selesai cukup 1 kali. Dan kedua kali itu masalah waktu Yesus di Getsemani itu. Tapi beda, saudara, ya. Oleh itu mari kita mau cari Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap pelayanan. Ada penyertaan Tuhan. Jadi sini bicara penyertaan Tuhan. Yang poin pertama, kita butuh penyertaan Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun aktivitas kita. Minta selalu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan seperti Yusuf disertai Tuhan, karena Yusuf dekat dengan Tuhan. Yusuf memiliki karakter bagus. Kalau saya baca dalam Kejadian 39, ya, maka disertai Tuhan, apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Demikian biar malam hari ini semua setiap kita diberkati, disertai Tuhan. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Wah, ini Lucifer, ini seperti tertulis, ini iblis jatuh dari langit. Iya, benar. Coba nih saudara, kalau bukan Yesus, ini siapa? Saya sendiri gak pernah lihat itu. Iblis jatuh dari langit. Tapi Yesus berkata demikian, karena dia Tuhan. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 14 ayat 12, saudara. Yesaya 14 ayat 12 dikata, wah, engkau sudah jatuh dari langit. Nah, ini jatuh dari langit. Yesaya 14 ayat 12. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan, ya, dan jatuh ke bumi. Hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Coba ini iblis, saudara, ya. Oleh itu mari semakin kita dekat sama Tuhan, karena jatuh ke bumi. Memang benar dalam Wahyu 1 ayat 7, waktu Tuhan tanya sama iblis, dari mana kau iblis? Aku menjelajah keliling bumi, saudara. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mencari siapa yang bisa ditelan. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, ditelan sama iblis. Maka penting kita selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan tadi itu, ya. Terus berikutnya ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membaikkan kamu. Ini penting kita minta kuasa sama Tuhan, ya. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Siapa yang bisa lawan? Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa kalau? Makanya penting kita dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya selalu bergaul karib dengan Tuhan. Maka saya kalau mendoakan orang sakit, semua disembuhkan, ditolong Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan yang dahsyat yang menyertai kita. Karena kita sebagai hamba Tuhan. Ini Tuhan, ini penting. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan. Ini Tuhan. Baik hamba, anak sama, saudara. Yang penting ada Tuhan tidak dalam diri kita. Kalau kita nggak ada Tuhan, percuma kita. Bukan anak setan, bukan hamba setan, bukan hamba uang, anak uang, tapi hamba Tuhan Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga ayat 20, namun demikian
Jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam surga. Oh, ini yang menjadi kerinduan kita. Nama terdaftar dalam kerajaan surga. Sehingga kita mau dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Nanti saya mau nyanyi lagu, saudara ya. Di dalam buku Tabernakel Glori. Rumahku Adam surga 439 nanti. Saya mau lanjutkan firman Allah lagi. Nanti saya mau baca ayat 21. Pada waktu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada, amin, yang berkenan kepada Tuhan. Apa? Kecil, apa? Rendah hati. Kalau orang rendah hati mengerti akan kehendak Bapa di surga, maka dikatakan sini, Yesus dalam Roh Kudus, Tuhan langit dan bumi, karena semua yang kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, orang sombong, orang merasa dirinya hebat, tidak ngerti tentang kerajaan surga, tidak ngerti tentang rahasia firman Allah, karena dirinya sombong, sudah merasa hebat. Tapi bagi kita yang rendah hati, minta Tuhan ungkapkan rahasia firman-Mu, makin hari makin kita rendah hati. Dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, Tuhan sesungguhnya menempati tempat yang maha tinggi, maha mulia, maha sempurna. Tapi Yesus mau datang kepada orang yang rendah hati, yang remuk hatinya. Mari, melalui firman-firman kita mau belajar rendah hati dan andalkan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Terus berikutnya, semua ialah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang kepada anak itu berkenan menyatakan. Mari kita menjadi orang yang menjadi perkenan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, sehingga kita berkenan sama Tuhan. Setelah berpaling kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbagailah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Ayat 24, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kata Tuhan, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Mari kita berbahagia karena kita sudah melihat kerajaan Tuhan. Artinya melihat akan kebesaran Tuhan, melihat Yesus itu dahsyat, Yesus yang kita cintai. Mata kita tertuju kepada Yesus, mata kita tertuju kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Karena firman Allah dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Maka Tuhan akan membawa kita di dalam kebenaran yang sempurna, sehingga suatu hari kelak nama kita terdaftar dalam kerajaan surga, dan kita punya tempat surga buat selama-lamanya. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Amin. Haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin. Haleluya. Ku ingat rumahku di surga. Amin. Mari kita memandang kepada Yesus. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Berbahagia karena mata kita tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus, kita melihat kebenaran, melihat kekudusan Tuhan, melihat luar biasanya Yesus. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita. Makin hari kita mendengar firman Allah, makin hari kita mau cinta Yesus, sehingga suatu hari kelak kita akan melihat kerajaan surga, hidup di dalam kerajaan surga bersama Yesus selama. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Amin. Haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin. Haleluya. Ku ingat rumahku di surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Amin. Haleluya. Bersuka cita kita di dalam nama Yesus. Kita punya tempat di surga kekal selamanya. Amin. Allah hatiku sedian susah. Haleluya. Ku ingat rumahku di surga. Amin. Rumah kita janji Tuhan, bukan dunia ini. Surga buat selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mau cinta Yesus, kita mau taat, dan kita mau rendah hati dan setia, dan hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Sehingga nanti kelak kalau Yesus datang, sangkakala berbunyi, pastikan nama kita ada dipanggil, dan kita punya tempat di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel.